saya berharap anak-anak muda, yang tua-tua udah nggak ada harapan dah, udah pada kuburan, udah nggak ada harapan. Nih yang muda-muda nih, lulu pada muda loh. Sekolah yang benar, betul. Sekolah yang bagus, betul. Kuliah yang pintar, betul. Besok rebut jadi eksekutif, legislatif, jadi yudikatif, jadi tentara, si saudara, jadi orang-orang jujur, betul. Ya bukan, kalau polisi nggak jujur kan repot. Yang bunuh si A, yang ditangkap si B. Ada gak begitu? Ada gak begitu? Kan kacau saudara. Sekarang pakai ngomong, kita kan lagi ribut soal judi online. Betul? Betul. Di Malaysia orang main judi online itu dipenjara dan ditendang. Di Singapura begitu juga. Di Indonesia dibagi bansos. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Di Singapura kan tetangga, betul. Malaysia tetangga. Orang main judi online ditangkap, wah didenda saudara ribuan dolar. Di Indonesia dibagi-bagi bansos, unyil. Udah PA banget dah. Orang Betawi paham PA gak sih? Ngerti lu ya? Ya udah nggak usah diterjemahin deh. Masya Allah, nih gimana ceritanya saudara? Polisi Bareskrim pakai nambahin. Ditanya wartawan, Pak bagaimana nih main judi? Apa jawabnya? Nih main judi 2 juta lebih, kalau di penjara penuh. Nah terus kalau di penjara penuh lu gak jadi penjara? Enak aja tuh ngomong. Anak penjudi sekarang saudara, polisi nggak mau tangkap, alasannya penjara penuh. Giliran penjudi lo nggak mau tangkap, kiai lu tangkap, betul, betul. Tapi benar juga sih itu polisi. Kalau kiai ditangkap kan nggak banyak, jadi muat di penjara. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masa penjudi pakai dibagi bansos, dijamin gak di penjara? Kacau dah, kacau. Jangan unyil melulu dong, ipin-upin gak sekali-sekali. Paham gak? Ini saya cuma menyampaikan fakta. Saya mau tanya nih, ini kan banyak generasi milenial, ini kacau tidak? Kacau tidak? Ya kan kacau saudara. Penjudi tuh tangkep. Minimal kalau penjudinya nggak ditangkap, bandarnya lu tangkep. Betul. Nah kalau bandarnya ditangkap, artis yang ngiklanin juga tangkep. Sampai sekarang artis yang ngiklanin nggak ditangkap, bandar nggak ditangkap. Kenapa? Lu kebagian. Nanya. Bukan nuduh nih. Nanya. Boleh gak nanya? Emang ada pasal di KUHP Ustaz Awid? Nanya masuk penjara? Nggak ada. Gua nanya, sorry gua nanya. Gua cuma nanya, mau nanya, saudara, ini ada apa? Judi online saudara wajib diberhentikan, bandarnya tangkap semua, artis-artis yang terlibat dalam mengiklankan tangkap semua, nggak boleh dibiarkan mereka tidak dihukum, betul? Takbir. Nah kalau yang main judi bagaimana, Beb? Kan penjara penuh, ya minimal tempeleng nggak? Kumpulin kantor polisi, tempeleng semua, suruh push up 100 kali, betul? Ada hukuman. Gue jadi geregatan. Nih resmi, Kabak Reskrim jawab, saudara. Yang penjudi online ini 2 juta lebih, kalau ditangkap semua, penjara penuh. Ya terus lu mau apain? Lu mau piara? Lu mau diemin? Tangkap. Soal hukumannya bisa penjara, bisa dijemur di jalanan, betul? Atau kurung di kerangkeng, taruh di tengah jalan, orang pada lihat penjudi. Itu juga hukuman, betul? Setuju? Takbir. Ini yang rekam, lu rekam semua nih jawabannya. Bukan, ini kan semacam jajak pendapat juga nih. Nah, jadi kalau nanti saya dituduh sama pemerintah, Habib Rizik ini sudah jadi provokator. Masyarakat nggak begitu. Masyarakat tuh semua baik. Habib Rizik nih, yang orang suruh teriak-teriak begini begitu. Saya bisa jawab, enggak, saya punya rekamannya. Saya cuma nanya, Pak, yang jawab. Yang jawab makhluk. Alhamdulillah. Udah singkat aja, udah saya mau tanya, generasi milenial semuanya siap jadi pemimpin? Siap jadi generasi yang benar?
siap jadi generasi yang jujur, siap jadi generasi yang Qur'ani. Takbir, takbir. Siap singkirkan pemimpin-pemimpin tua pengkhianat, singkirkan para penipu, singkirkan para pembohong, singkirkan para koruptor. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya ajak yang muda-muda, saya berharap nanti saudara, walaupun nanti saya nggak ngalami, saat ini umur saya sudah 60, mungkin pada saat anda menjadi pemimpin, saya sudah tidak ada saudara, tapi setidaknya malam ini pesan yang saya sampaikan bisa masuk ke relung hati anda, ke jiwa anda. Jadikan itu sebagai pedoman hidup, bertakwa kepada Allah. Selamatkan Indonesia. Hei anak-anak muda, kalau bukan anda yang menyelamatkan ini negeri, siapa lagi? Kalau bukan generasi muda yang besok mengambil alih pimpinan untuk menjadi pemimpin yang baik, jujur, amanat, siapa lagi? Nah karena itu akhirnya semua saya ajak, mulai malam hari ini dalam rangka kita untuk bertakwa kepada Allah, yuk jadikan kezaliman sebagai musuh bersama. Setuju? Jadikan kebohongan sebagai musuh bersama. Setuju? Jadikan segala kejahatan sebagai musuh bersama. Setuju? Nah maka itu saya minta nih anak-anak muda semua khususnya saudara, begitu juga orang-orang tua, anak-anaknya masih kecil, didik jangan ngebohong dari kecil, gak boleh. Anak kecil ngebohong apapun gak boleh, ajarkan mereka, kau jangan bohong, kau jangan dusta, kau jangan bohong, kau jangan dusta. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Ada yang nanya, kalau bandel bagaimana? Nah kalau bandel kasih tahu, kok ketawa loh? Gue ngomong apa barusan? Gue ngomong apa barusan? Gue ngomong apa? Gue nggak tahu gue ngomong apa. Lu yang ngomong. Iya bukan, saking banyak yang ngebohong tuh, sampai jadi ikon kebohongan. Masya Allah, makanya jangan ngebohong. Siap melawan kebohongan. Siap hidup jujur. Takbir. Jangan suka bohong ya kawan. Gak boleh, dalam Islam gak boleh ngebohong. Bohong itu dosa ya kawan. Bohong itu bisa merusak tatanan kehidupan. Sekali orang berbohong nanti akan 2 kali, 3 kali, 4 kali dan akan jadi kebiasaan. Dan kebohongan yang diulang-ulang nanti orang anggap itu sebagai kebenaran. Maka itu kita harus lawan kebohongan semenjak dini. Tidak boleh berbohong. Setuju tidak? Takbir. Saudara, dulu ada subsidi pendidikan, betul? Ada subsidi pertanian, betul? Ada subsidi bahan bakar, betul? Ada subsidi kesehatan, betul? Macam-macam subsidi diberikan kepada rakyat, betul? Tahu-tahu satu persatu subsidi dicabut, saudara. Alasannya apa? Gara-gara subsidi negara bangkrut. Saudara, negara bangkrut bukan karena subsidi, tapi karena betul ya, rakyat ini saudara banyak melarat karena sekolah-sekolah jadi mahal, karena rumah sakit antri, karena. Jadi jangan nyalain subsidi, jangan nyalain rakyat, betul? Saudara, gara-gara korupsi pabrik banyak gulung tikar gak? Banyak tidak? Ini minggu ini ada pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara milik Indonesia bubar. Tahu-tahu ada pejabat ngundang negeri Cina buka pabrik tekstil terbesar di Indonesia. Ini dia nih PA. Brengsek gak? Orang jangan ngundang dari Cina buka pabrik tekstil. Itu pabrik tekstil yang lagi kolab, selamatin supaya puluhan ribu pegawainya tidak di PHK. Betul? Betul. Jangan cuman mikirin komisi. Kalau dari luar negeri masuk kemari bikin pabrik, kan pejabatnya dapat komisi. Yang dipikirin cuman dirinya. Saudara, itu pabrik tekstil, saudara, Sritek, saudara, itu kan terbesar di Asia Tenggara. Puluhan ribu dia punya pegawainya, saudara. Selamatkan, suntik dana, berikan bantuan, jangan sampai bubar. Bukan ngundang dari negeri Cina buka tekstil baru. Jadi memang korupsi ini ngerusak negeri kita, betul? Gara-gara korupsi pabrik gulung tikar, betul? Betul?
Akhirnya buruh banyak hilang kerjaan. Akibat apa? Akibat apa? Pengangguran makin banyak. Akibat apa? Akibat apa? Maka itu saya mau tanya, korupsi kita biarkan atau kita lawan? Diamkan atau lawan? Siap lawan korupsi. Betul. BBM tiap hari naik melulu, tuh harga nggak pernah tetap. Betul. Betul. Yang disalahin subsidi melulu. Udah kita bilang bukan subsidi penyebabnya. Bukan. Jangan salahin subsidi. Subsidi itu hak rakyat, saudara. Subsidi itu hak rakyat, bukan pemberian negara, bukan pemberian pemerintah, bukan pemberian partai, tapi hak rakyat. Kehidupan kebutuhan pokok untuk kehidupan rakyat, saudara, harus wajib murah. Seperti air, listrik, bensin, saudara, wajib murah. Enggak boleh dong, saudara, subsidi dikit-dikit dicabut, subsidi dikit-dikit dicabut, BBM-nya naik terus, saudara. Padahal akibat dari kebangkrutan adalah korup. Saudara, maksiat merajalela akibat korupsi. Kok bisa, Bib? Tempat judi itu dilarang oleh undang-undang. Tempat pelacuran itu dilarang oleh undang-undang, saudara. Tapi faktanya di lapangan ada gak? Ada gak? Lah kok bisa? Apa aparat gak tahu? Apa aparat gak tahu? Yakin? Nah kok bisa ada? Kan dilarang undang-undang, saudara. Karena ada upeti, betul. Karena bayar, betul. Karena nyogok, betul. Korupsi bukan tuh? Korupsi bukan? Pungli, nyogok, saudara, itu semua korupsi. Gara-gara korupsi tempat maksiat merajalela, betul. Nah kalau tempat maksiat merajalela, preman tumbuh gak? Preman banyak gak? Jadi banyaknya preman gara-gara apa? Korupsi. Nggak sampai di situ, saudara. Sekarang gara-gara korupsi, saudara, akhirnya pabrik bangkrut, orang nganggur, nyari kerja susah, ujung-ujungnya pada nyolong, ujung-ujungnya pada jadi begal, ujung-ujungnya pada merampok. Betul, mereka penjahat, saudara. Tapi kenapa mereka bisa jadi penjahat, jadi maling, nyolong, mencuri, ngerampok, membegal, saudara? Karena mereka sudah tidak lagi punya jalan bagaimana cara mencari nafkah, saudara. Di sana dikorupsi, di sini dikorupsi, uang negara dikorupsi, pengangguran banyak di mana-mana. Jadi kita marah sama begal, kita marah sama perampok, kita marah sama pencuri, tapi kita harus lebih marah kepada koruptor. Betul? Betul. Nanti akan ada saatnya, saudara, akan ada saatnya rakyat turun ke jalan, semua koruptor akan kita gantung di pinggir jalan, saudara. Koruptor tangkep. Jadi saya tanya, kalau gitu korupsi jahat tidak? Koruptor jahat tidak? Gara-gara koruptor maksiat merajalela, betul? Gara-gara koruptor pencurian, pembegalan merajalela, betul? Kalau begitu saya tanya, begal jahat tidak? Jahat. Yang lebih jahat mana sama koruptor? Lebih jahat mana sama koruptor? Jadi kalau begal kita kejar, hajar, koruptor juga harus lebih kita kejar dan hajar, saudara. Nggak boleh kita diam, koruptor enak-enakan. Udah korupsinya nggak tanggung-tanggung lagi. Dulu zaman Soeharto, orang korupsi, saudara, nyogok korupsi itu adanya di kolong meja. Kolong meja. Masih malu-malu. Begitu reformasi, korupsi di atas meja. Malunya udah mulai hilang. 10 tahun terakhir, ame meja-mejanya dikorupsi. Lu paham nggak? Generasi milenial, lu paham nggak? Paham nggak? Di zaman Soeharto, Orde Baru, ada korupsi gak? Ada. Korupsinya kolong meja. Habis reformasi, ada korupsi gak? Korupsinya di mana? Atas meja. Sekarang korupsinya bagaimana? Meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Ayo jujur, kacau tidak? Nah kekacauan ini saudara perbaiki atau biarkan? Perbaiki atau biarkan? Yakin? Betul? Nah kalau kita lagi mau memperbaiki, habaib, ulama, kiai ingin memperbaiki umat, ada yang gak suka. Sebab kalau diperbaiki nanti mereka gak bisa korupsi lagi, mereka gak bisa jadi pejabat lagi. Betul? Betul?
Makanya perbaikan ini saudara dijegal, dihalangi. Lalu apa yang terjadi? Kiai sama kiai diadu domba, Habib sama Habib diadu domba, Habib sama kiai diadu domba. Karena kalau Habib kiai sudah diadu domba, umat pecah belah kesana kemari, mereka makin leluasa untuk korupsi seenaknya, betul? Maka itu saya mau tanya, mau diadu domba tidak? Mau dipecah belah tidak? Siap bersatu, siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela habaib, siap berjuang bersama. Tak